Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, untuk anak-anakku kelas 10, bagaimana kabarnya? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baik, hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Kalau kemarin, minggu kemarin kita sudah belajar tentang kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Jawa, hari ini kita akan belajar kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Sumatera, yaitu diantaranya kerajaan Sriwijaya. Nah, tujuan pembelajarannya setelah kegiatan pembelajaran ini, kalian nanti dihadapkan dapat satu, mendeskripsikan perkembangan kerajaan Sriwijaya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong perkembangan kerajaan Sriwijaya. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu menjelaskan pengaruh letak geografis kerajaan Sriwijaya terhadap corak kehidupan di kerajaan tersebut. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong keruntuhan kerajaan Sriwijaya. Jadi kita akan belajar perkembangannya, kemudian letak geografisnya berpengaruh tidak dengan corak kehidupan, pengaruhnya apa pada corak kehidupan di kerajaan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah tentang keruntuhannya. Apa yang menyebabkan kerajaan Sriwijaya itu bisa runtuh. Nah, ini peta konsepnya yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita nanti akan belajar tentang letak geografis, kemudian latar belakang sejarahnya, kemudian sistem kepercayaan, sistem ekonomi, sumber sejarah, dan tentunya juga kemunduran dan keruntuhan kerajaan Sriwijaya. Oke, yang pertama tentang letak geografis. Nih, yang pertama menurut G. Cudes pada tahun 1918 bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Tahu Palembang ya? Meskipun pendapat ini juga problematis karena sedikitnya penemuan arkeologis di Palembang. Ya, itu menurut G. Cudes. Kemudian menurut J.L. Moons, misalnya merekonstruksi peta Asia Tenggara menggunakan berita-berita Cina dan Arab, menyimpulkan bahwa Sriwijaya tadinya itu berpusat di Kedah, kemudian dipindah ke Muara Takus. Jadi ada yang berpendapat di Palembang, ada yang berpendapat di Muara Takus. Kemudian dari Indonesia sendiri ada yang bernama Sukmono. Dalam pendapat lain menyampaikan Jambi itu sebagai lokasi yang tepat bagi pusat Sriwijaya karena lokasinya yang terlindung. Karena ada di dalam teluk namun menghadap langsung ke laut lepas. Jadi itu menurut menurut para ahli, ada yang bilang Palembang, ada yang berdasarkan berita Cina itu ada di Muara Takus, kemudian ada yang menunjukkan ada di Jambi karena di Jambi itu letaknya ada di teluk tapi menghadap langsung ke laut. Nah, sampai dengan hari ini Palembang masih dianggap sebagai pusat Sriwijaya dengan banyak perdebatan. Jambi, Kedah, Caya itu Thailand Selatan, dan bahkan Jawa sempat dinyatakan sebagai pusat Sriwijaya karena penemuan dari masing-masing peneliti. Nah, itu ya kenapa Sriwijaya itu banyak spekulasi tentang letak geografisnya. Ada yang bilang Jambi, ada yang bilang Kedah, bahkan ada yang bilang di Jawa maupun di luar negeri. Beberapa ahli sampai pada kesimpulan bahwa Sriwijaya yang dianggap sebagai bercorak maritim memiliki kebiasaan untuk berpindah-pindah pusat kekuasaan. Hal ini mungkin saja terjadi mengingat teori Mandala yang diungkapkan oleh Robert von Gelden yang menyatakan bahwa pusat kerajaan-kerajaan kuno di Asia Tenggara adalah raja itu sendiri dan pengaruhnya, bukan kekuasaan teritorial maupun ibu kota kerajaan seperti halnya yang terjadi di Eropa, misalnya seperti itu. Jadi eh, menurut teori ini, teori Mandala ya, yang tadi, jadi pusat kerajaan itu berdasarkan lokasi yang ada rajanya. Rajanya itu berpindah-pindah, pengaruhnya juga ada. Nah, itu
merupakan teori Mandala di mana raja itu bertempat, ada pengaruhnya. Nah, itu pusat kerajaan. Bukan bukan sama seperti dengan ibu kota yang ada di Eropa seperti itu. Kemudian latar belakang sejarahnya, ya ini yang faktor yang memunculkan kerajaan Sriwijaya ini muncul menjadi kerajaan besar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah letaknya yang sangat strategis di jalur perdagangan antara India dan Cina. Jadi Pulau Sumatera atau letak kerajaan Sriwijaya itu di antara dua bandar dagang di Asia Tenggara, yaitu di antara India dan di antara Cina. Kemajuan pelayaran dan perdagangan yang kemudian yang kedua ini, kemajuan pelayaran dan perdagangan antara Cina dan India melalui Asia Tenggara. Jadi gara-gara India dan Cina ini maju dalam perdagangan dan di antaranya ada kerajaan Sriwijaya, maka kerajaan Sriwijaya ini juga ikut maju. Kemudian runtuhnya kerajaan Funan di Indochina. Dengan runtuhnya Funan memberikan kesempatan kepada Sriwijaya untuk berkembang sebagai negara maritim menggantikan Funan. Kemudian yang berikutnya, Sriwijaya mempunyai kemampuan untuk melindungi pelayaran dan perdagangan di perairan Asia Tenggara dan memaksanya singgah di pelabuhan-pelabuhan. Itu latar belakang sejarah. Kemudian sistem kepercayaan. Kepercayaan masyarakat Sriwijaya yakni agama Buddha yang diperkenalkan di Sriwijaya pada tahun 425 Masehi. Ising melaporkan bahwa Sriwijaya menjadi rumah bagi sarjana Buddha sehingga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha, yaitu aliran Buddha Mahayana, Hinayana, pendeta Buddha yang terkenal di Sriwijaya. Di antaranya adalah Dharmapala dan Sakyakirti. Dharmapala itu merupakan guru besar agama Buddha dari kerajaan Sriwijaya. Dia pernah mengajar agama Buddha di perguruan tinggi Nalanda, Benggala, sana di India. Sakyakirti adalah guru besar yang mengarang Guru Hasta Danda Sastra. Itu tentang sistem kepercayaan. Kemudian tentang sistem ekonomi, di dunia perdagangan Sriwijaya menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok Cina ya, yakni dengan penguasaan atas Selat Malaka dan Selat Sunda. Orang Arab mencatat bahwa Sriwijaya memiliki aneka komoditas seperti kapur barus, kayu gaharu, cengkeh, palak, kapulaga, gading emas, dan timah yang membuat Raja Sriwijaya sekaya raja-raja di India. Sehingga Sriwijaya mendapat kepercayaan dari vassal-vassalnya di seluruh Asia Tenggara. Itu perdagangan. Karena alasan itulah, Sriwijaya harus terus menjaga dominasi perdagangannya dengan selalu mengawasi dan jika perlu memerangi pelabuhan pesaing di negara jirannya. Keperluan untuk menjaga monopoli perdagangan inilah yang mendorong Sriwijaya menggelar ekspedisi militer untuk menaklukkan bandar pelabuhan pesaing di kawasan sekitarnya dan menyerap mereka ke dalam Mandala Sriwijaya. Itu sistem perekonomian. Kita lanjutkan lagi. Faktor-faktor yang mendorong Sriwijaya memiliki kedudukan yang sangat baik dalam perdagangan internasional. Yang pertama, Kerajaan Sriwijaya mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu di tengah-tengah jalur pelayaran perdagangan antara India dan Cina, sehingga aktivitas perekonomian masyarakatnya tergantung pada pelayaran dan perdagangan. Kedua, Kerajaan Sriwijaya dekat dengan Selat Malaka yang merupakan urat nadi perhubungan bagi daerah-daerah di Asia Tenggara. Yang ketiga, dukungan pemerintahan raja yang cakap dan bijaksana seperti Bala Putra Dewa. Nah, itu kenapa faktor-faktor ekonominya bisa menjadi kedudukan yang baik dalam perdagangan internasional. Kemudian ini sumber sejarahnya. Yang pertama di dalam negeri itu ada Prasasti Kedukan Bukit, ada Prasasti Telaga Batu, Talang Tuwo, Karang Birahi, Kota Kapur, dan Prasasti Ligor. Kemudian di berita asing
ini sumber asing ya, ada berita Arab, berita dari India, itu ada prasasti Nalanda, Tanjore di India, Sri Lanka, dan berita dari Cina. Kemudian kita akan bahas tentang kemunduran dan keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama di dalam faktor geografi. Ditinjau dari faktor alam, Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran karena kota Palembang semakin jauh dari laut. Hal tersebut terjadi karena adanya pengendapan lumpur yang dibawa oleh Sungai Musi dan sungai lainnya. Hal ini menyebabkan kapal-kapal dagang yang datang ke Palembang semakin berkurang. Karena ada lumpur yang menjadikan kemunduran di bidang perdagangan sehingga kapal-kapal yang akan datang ke Kerajaan Sriwijaya ini menjadi terhambat. Ini faktor geografisnya. Kemudian faktor ekonomi, ditinjau dari faktor ekonomi, kota Palembang yang semakin jauh dari laut menjadi tidak strategis lagi karena tidak banyak kapal dagang yang singgah, sehingga kegiatan perdagangannya menjadi berkurang. Akibatnya, pajak sebagai sumber pendapatan semakin berkurang. Hal ini memperlemah posisi Sriwijaya. Letak Palembang yang makin jauh dari laut menyebabkan daerah itu kurang strategis lagi. Kedudukannya sebagai pusat perdagangan nasional pun internasional. Sementara itu, terbukanya Selat Berhala antara Pulau Bangga dan Pulau Singkep dapat menyingkatkan jalur perdagangan internasional sehingga Jambi yang notabene ada di situ ada kerajaan Melayu lebih strategis daripada Palembang. Ya, dari faktor geografis akan berkorelasi pada faktor ekonomi yang menyebabkan kemunduran dan keruntuhan Sriwijaya. Kemudian faktor politik. Yang pertama, setelah kekuasaan di Jawa Timur berkembang pada masa Airlangga, Sriwijaya terpaksa mengakui Jawa Timur sebagai pemegang hegemoni di Indonesia. Bagian timur dan Sriwijaya bagian barat. Jadi ada gara-gara ada kekuasaan atau kerajaan yang ada di Jawa Timur yang hegemoni itu pengaruhnya sampai di kerajaan Sriwijaya. Kemudian dari arah timur kerajaan Sriwijaya semakin terdesak ketika berkembang kerajaan Singasari yang merupakan kelanjutan dari kerajaan Kediri. Pada waktu diperintah oleh Raja Kertanegara, kerajaan Singasari yang bercita-cita menguasai seluruh wilayah Nusantara mulai mengirim ekspedisi ke arah barat yang dikenal dengan ekspedisi Pamalayu. Dalam ekspedisi ini kerajaan Singasari mengadakan pendudukan terhadap kerajaan Melayu, kerajaan Pahang, dan Kalimantan sehingga mengakibatkan kedudukan kerajaan Sriwijaya semakin terdesak. Ada gara-gara ekspedisi atau ekspansi dari kerajaan lain. Kemudian yang ketiga, selain kedudukan kerajaan Sriwijaya yang semakin terdesak, karena kemunculan kerajaan-kerajaan besar yang juga memiliki kepentingan dalam dunia perdagangan, seperti kerajaan Siam di sebelah utara, kerajaan Siam memperluas wilayah kekuasaannya ke arah selatan dengan menguasai daerah-daerah di Semenanjung Malaya, termasuk di Tanah Gentingkra. Jatuhnya Tanah Gentingkra ke dalam kekuasaan kerajaan Siam mengakibatkan kegiatan pelayaran perdagangan di kerajaan Sriwijaya semakin berkurang. Kemudian faktor militer, serangan Raja Dharma Wangsa pada tahun 1990 Masehi ketika itu berkuasa di Sriwijaya adalah Sri Sudamani Warmadewa. Walaupun serangan ini tidak berhasil tetapi telah melemahkan Sriwijaya. Itu faktor militer. Serangan dari kerajaan Chola Mandala yang diperintah oleh Raja Rajendra Chola Dewa pada tahun 1023 dan 1030. Serangan ini ditunjukkan ke Semenanjung Malaka dan berhasil menawan Raja Sriwijaya. Serangan ketiga dilakukan pada tahun 1068 Masehi, dilakukan oleh Wirarajendra, cucu Rajendra Chola Dewa. Kemudian yang ketiga, pengiriman ekspedisi Mamalayu atas perintah Raja Kertanegara 1275 sampai 1292 yang diterima dengan baik oleh Raja Melayu di Jambi. Mauliwarmadewa semakin melemahkan kedudukan Sriwijaya.
Kemudian ada serangan lagi, ternyata yang keempat itu dari kerajaan Majapahit dipimpin Aditya Warman atas perintah Mahapati Gajah Mada pada tahun 1477 yang mengakibatkan Sriwijaya menjadi taklukan Majapahit. Nah, akibat beberapa serangan tersebut beralihlah kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim sekaligus sebagai kerajaan yang bertaraf nasional pertama. Dengan faktor politis dan ekonomi itu, maka sejak akhir abad ke-13 Masehi, kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan kecil dan wilayahnya terbatas pada daerah Palembang. Kerajaan Sriwijaya yang kecil dan melemah akhirnya dihancurkan oleh kerajaan Majapahit tahun 1377. Nah, itu pembahasan kita pada pagi hari ini. Cukup singkat, cukup padat, tapi semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Anda bisa ajukan pertanyaan via WA, via komen di YouTube ini, kemudian bisa juga di Google Classroom kalian masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.